Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun, Moon, Rising ataupun Venus yang berada di Sagittarius. Ini tarikan energi tertanggal 7 hingga 14 bulan Mei 2024 ya. Seperti biasa, sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Mari mulai situasi antara Sagittarius dengan pasangan asmaranya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini ya, ini tuh bisa percaya atau nggak percaya, tapi pasangannya Sagittarius tetap sedang mencoba untuk mempertahankan relationship dengan Sagittarius. Walaupun mungkin cara dia mempertahankan hubungan dengan Sagittarius ini tuh caranya itu tuh agak beda, caranya itu tuh agak lain gitu ya. Bisa saja hubungan saat ini Mari lihat agaknya lagi berjarak gitu ya. Atau itu tuh memang benar-benar ada jarak ya, satu di kota mana, satu di kota mana. Atau di sini tuh bisa seperti ya tetap ada pertemuan, hanya saja mungkin ada jarak gitu ya, tapi jaraknya tidak jauh gitu ya. Atau mungkin yang kayak sebentar ya, mari pikirkan kata-katanya ya. Tetap bertemu tapi sikapnya si pasangan ini tuh seolah-olah seperti sikap yang dingin gitu ya, seperti sikap yang acuh, seperti sikap yang cuek gitu. Namun tidak demikian, sesungguhnya dia tidak demikian. Hanya saja mungkin kalau untuk menyatakan dengan terang benderang, aku sedang mempertahankan hubungan kita loh gitu ya, mungkin itu tidak dia lakukan gitu ya. Tapi dia dengan diri dia pribadi ini tuh sudah mengikrarkan diri gitu ya. Apapun yang kemudian terjadi dalam hubungan dia dengan Sagittarius, sepertinya ya untuk kesadaran saat sekarang mempertahankan hubungan ini tuh adalah harga mati. Tapi gimana ya, sikapnya itu tuh bisa memang sikap yang cukup dingin, sikap yang kayak dia nggak pernah tanyain Sagittarius, kamu udah, atau dia jarang banget gitu ya, dia jarang banget ngasih perhatian gitu, dia jarang banget ngajak Sagittarius jalan-jalan kah gitu ya, happy-happy lah, atau ngajak Sagittarius berkomunikasi gitu ya. Ini tuh kayak sikapnya dia bukan sikap seorang pasangan deh kalau Mari tangkep ya, bukan seperti sikap seorang pasangan. Jadi kayak mungkin perlakuannya seperti orang yang sedang tidak sadar bahwa dia sudah punya istri, dia sudah punya suami, dia sudah punya pacar, dia sudah punya tunangan. Nah, piye itu? Ya. Gitu. Jadi kayak ini Sagittarius lebih sering dianggurin gitu ya. Lebih sering kayak diabaikan gitu loh, seperti yang sering dicuekin, mungkin karena terlalu fokus juga dia ya pada pekerjaan gitu ya, atau jangan-jangan memang orang ini tuh agak kurang mampu untuk menjalin sebuah relasi asmara gitu ya. Jadi dia tuh masih belum tahu kalau pasangan itu tuh enaknya ya digombalin misalnya ya, diajak jalan-jalan misalnya ya, dikucurin perhatian gitu ya, sesekali ya dimanja gitu ya. Mungkin juga kayak haruslah ada gimmick-gimmick yang pura-pura cemburu kah gitu ya.
Atau di situ tuh yang bolak-balik ngomong aku sayang kamu, aku cinta kamu gitu. Nah mungkin hal-hal itu tuh tidak dia pahami, tidak dia ketahui, atau boleh saat sekarang gitu ya, karena dia sudah terlanjur terlalu nyaman, terlalu pede dalam hubungan ini. Jadi mungkin dia kayak ngerasa hal-hal demikian itu tuh tidak perlu lagi untuk dilakukan. Nah itu tuh mari lihat, sering banget ya, terutama untuk kita di Indonesia, apalagi kalau kelahiran di bawah tahun 80-an gitu ya, tahun 70-an gitu, itu tuh bisa agaknya hilang rasa romantis ketika sudah terlanjur nyaman, atau hilang upaya untuk merawat hubungan karena semata-mata udah berstatus istri, sudah berstatus suami. Jadi hidup itu tuh mungkin hanya diisi dengan kerja gitu ya. Jadi diisi hanya seperti kayak kehadiranku dalam bentuk uang, dalam bentuk status sosial. Itu tuh mungkin dia anggap sudah cukup gitu. Tapi ya enggak mungkin hal itu tuh terjadi gitu ya kan. Nah, jadi tapi kayak gitulah pokoknya modelan pasangannya Sagittarius ini. Terutama ya tadi di tanggal 7 hingga 14 hilang keberadaannya dia dalam hidupnya Sagittarius. Gitu ya. Bisa-bisa ya kayak kata Mari sama sekali nggak ada komunikasi. Ya. Sama sekali nggak ada canda-candanya, nggak ada gombal-gombalnya, nihil, kosong. Kayak energi dari pasangannya Sagittarius ini tuh ke Sagittarius ya menguap gitu loh. Ya, kayak seperti dia tidak menjadi bagian hidupnya Sagittarius. Mari tangkap. Mungkin juga ketika Sagittarius coba-coba caper sama dia gitu ya, narik-narik perhatiannya dia, dianya tidak merespon, bahkan untuk berpura-pura saja ya, nyeneng-nyenengin hatinya Sagittarius ya. Walaupun dia mungkin kayak yang tidak senang, tapi dia di situ tuh nggak mau gitu loh. Karena kan dalam hubungan tuh kan butuh ya pura-pura lah bilang aku kangen kamu. Itu tuh sebagai cara untuk merawat sensasi-sensasi happy ya, merawat ya perasaan-perasaan bahagia gitu ya. Tapi saya rasa pasangan Sagittarius ini tuh sama sekali dia kayak yang tidak memberikan atensi apapun ke Sagittarius. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia tuh betul-betul modelnya dia kayak orang yang kosong. Nah, ini bisa juga ya beberapa ya ceritanya. Mari lihat gambaran garis besarnya ya. Tunggu aku sedang berjuang untuk masa depan kita, Sagittarius. Saking fokusnya mau membentuk masa depan, lupa pada momen saat ini. Gitu ya. Tunggu aku ya, sabar kamu di sana ya. Nantikan kehadiranku ya. Nanti aku akan lamar kamu. Nanti aku akan pulang. Nanti ketika aku pulang, kita sudah punya rumah, kita sudah punya bisnis, kita udah punya. Jadi sibuk dengan gambaran masa depan, mempersiapkan masa depan, gitu ya. Tapi bagaimana mungkin masa depan bisa terjadi kalau hanya fokus pada materialnya gitu ya, tapi tidak secara emosionalnya. Jadi itulah mari lihat agaknya ada agak kurang tepat gitu ya sikap dari pasangannya Sagittarius ini. Soalnya dia ini tuh memang kayak mau sungguh-sungguh ya mempertahankan, memperjuangkan, mengangkat relationship ini, tapi cerita itu lagi-lagi di masa depan. Mengangkat relationship ini tuh ke posisi yang lebih baik di masa depan. Gitu ya. Jadi lalai pada kondisi saat ini, kondisi sekarang, merawat dan menjaga hubungan dengan Sagittarius. Nah, jadi ini bisa akhirnya memberikan celah pada Sagittarius untuk meragui kekuatan hubungan ini. Nah, gitu ya. Jadi kayak
ada alasan untuk Sagittarius ya tadi ya, ragu-ragu, tidak mantap, tidak yakin pada hubungan ini. Jadinya bisa kayak bolak-balik hadir untuk mempertimbangkan apakah hubungan ini dijaga betul dengan baik komitmennya, gitu ya. Karena ada celah di situ, ada celah dalam kehampaan, dalam kesepian. Itu tuh jadi bikin Sagittarius seperti yang mau nggak, orang kan itu kan kebutuhan nature ya, kebutuhan dasar gitu ya, sebagai manusia ya, butuh cinta, kasih sayang, kehangatan, kehadiran orang lain, yaitu kekasih dalam hidupnya gitu ya. Nah jadi nanti ini bisa akhirnya karena kebutuhan itu tanda kutip wajib untuk didapatkan. Nah inilah yang akhirnya bikin Sagittarius bisa akhirnya jadi mempertimbangkan tentang kekonsistenannya dia, integritasnya dia, komitmennya dia kepada si pasangannya ini. Jadi di sini tuh bisa Sagittarius ya butuh diromantisin tapi si pasangan nggak ngeromantisin, mau mulai ada datang ide-ide apa perlu dicari dari tempat yang lain ya. Nyarunya itu tuh ya bilangnya ya, biar ada aja orang yang diajak untuk killing time, misalnya seperti itu ya. Biar ada aja lah yang mengisi kekosongan ini, mengisi kehampaan ini, mengisi kesuntukan ini. Nah, gitu. Jadi bisa seperti kalau Sagittarius ini tuh nggak sadar-sadar ya, nggak nyadar gitu. Ini tuh bisa seperti yang bibit ketidaksetiaan di dalam dirinya ini tuh tumbuh. Memang saat sekarang tuh tumbuhnya masih belum tumbuh meliar ya, masih belum tumbuh bibit-bibit ketidaksetiaannya, masih belum besar gitu. Tapi mari lihat ini tuh sudah mulai ada dia di sini, sudah mulai ada pertumbuhannya, bibitnya sudah ditemukan, bibitnya kemudian bisa eksis gitu ya, karena ada celahnya, ada kesempatannya, ada peluangnya. Nah begitu. Memang mungkin untuk beberapa ini maaf aja ya, untuk beberapa bisa perselingkuhan minimal secara emosional seperti ini tuh bukan kali pertama terjadi. Untuk beberapa orang ini tuh mari rasa ya mungkin ini kejadian kedua ya, minimal kejadian kedua untuk beberapa orang, tapi tidak semua. Ada beberapa orang ya ini pengalaman kali pertama mencoba-coba untuk membuka diri atau membuka diri aja ya, membuka diri pada kehadiran orang lain. Nah seperti itu. Jadi sebesar apapun tadinya harapan Sagittarius sempat ada, harapan menua bersama si pasangan gitu ya, beranak bercucu, berurat berakar dengan si pasangan ini. Namun harapan yang seperti itu, doa yang seperti itu bisa-bisa kekuatannya agak-agak melemah, terutama di 7 hingga 14 bulan Mei. Gitu ya. Mulai takut berharap, atau mulai males berharap, atau mulai lupa berharap gitu ya. Mulai di situ tuh dari tanggal 7 hingga 14
berkurang ya, semakin berkurang meminta kekuatan agar hubungan ini tuh bisa langgeng gitu ya. Apalagi dengan disertai sama tindakan yang mulai coba-coba membuka diri, coba-coba menerima, mencari perhatian, mencari kebutuhan emosional dari tempat lain, dari orang lain. Nah kayak gitu ya. Jadi hubungan ini tuh memang tidak riuh ya. Tidak ada ceritanya berantem-beranteman, gak ada. Soalnya kalau dilihat-lihat, tadinya relationship ini tuh bagus banget ini. Menjanjikan banget. Potensial banget hubungan ini. Jadi misalnya tadinya hubungan ini tuh ya kokoh betul. Dalam rumah tangga jarang banget ributnya. Jarang banget. Bukannya tidak ada ya, bullshit lah itu. Dalam sebuah hubungan tidak ada carut-marut emosi, tindakan gitu ya, keadaan, nggak mungkin. Ada, hanya saja mungkin tidak intens, tidak sering gitu ya. Mungkin kalau hubungan ini jalannya sudah katakanlah 12 tahun, 11 tahun, 15 tahun, mungkin ya kehebohan-kehebohan rumah tangga atau kehebohan-kehebohan hubungan ya dari 12 tahun, mungkin hanya ada katakanlah 2 kali dalam setahun gitu loh ya, tidak yang intens ribut aja isinya ya, tidak gitu ya, tidak. Jadi lebih sering akurnya, lebih sering terlihat alasan untuk memegang keutuhan relationship ini gitu. Lebih sering adanya nyaman, lebih sering adanya sikap yang solid, kesadaran untuk mempertahankan hubungan gitu ya. Nah jadi ya mungkin sedang mendapatkan tantangan ya untuk 7 hingga 15 ini 7 hingga 14 ini ya, hubungan Sagittarius sama si pasangan. Apakah si pasangan sadar bahwa hubungan dengan Sagittarius kehadirannya tidak bisa dikompensasi dengan janji masa depan gitu ya. Tidak bisa melompat kehidupan langsung ke masa depan. Apakah dia bisa sadar bahwa masa depan yang indah yang dia gambarkan itu tuh hanya mungkin bisa terjadi kalau ada benar-benar merawat dan menjaga hubungan dengan Sagittarius saat ini. Kemudian untuk Sagittariusnya sendiri, seperti apakah Sagittarius bisa tetap konsisten, bisa tetap berintegritas, bisa tetap memegang kesetiaan kepada si pasangan. Nah, masing-masing punya tantangan, punya isu di sini ya. Oke, baik. Tapi ya secara garis besar ribut-ribut tidak ada, walaupun mungkin Sagittarius seringnya dicuekin, seringnya diacuhin, seringannya kehadiran dia tidak dinotis sama si pasangan. Tapi di situ tuh nggak bikin si Sagittarius ini tuh ngamuk-ngamuk gitu ya, nunjukin kejengkelan gitu ya, sewot-sewotan gitu ya. Mari rasa tidak, sikapnya Sagittarius tetap terjaga ketika berinteraksi sama si pasangan gitu ya. Si pasangan nggak mau diajak jalan ya Sagittarius ya diam aja gitu modelnya nanti kalau Mari tangkep ya. Nggak ada yang heboh-heboh, dramatis gitu ya, akhirnya meledak kemudian jadi ada argumentasi. Saya rasa tidak di situ ya. Hanya saja mungkin ketika tidak disadari peluang-peluang untuk menghadirkan permasalahan di masa depan itu aja tuh yang bisa kejadiannya ya. Oke, baik.
dalam pembacaan ini hadir energi dari Libra, ada Capricorn, ada Pisces, Scorpio, Cancer, Aquarius hadir di sana ya, Taurus hadir di sana, Virgo juga hadir di sana. Oke, baik, mungkin itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.